Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pujastuti dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Reguler 9. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme alur pelayanan gizi di rumah sakit untuk rawat inap maupun rawat jalan. Sebelum masuk ke alurnya, di sini saya ingin menjelaskan apa sih pelayanan gizi ini. Sebelumnya saya menggunakan buku acuan, yaitu buku penuntun diet dan terapi gizi, untuk menjelaskan tugas-tugas saya ini. Pelayanan gizi ini merupakan bagian yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan yang paripurna di rumah sakit. Pelayanan gizi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pelayanan gizi di rumah sakit ini meliputi proses asuhan gizi terstandar rawat inap, rawat jalan, penyelenggaraan asuhan makanan, penelitian, dan pengembangan gizi terapan. Proses mekanisme pelayanan gizi rawat inap maupun rawat jalan ini secara garis besar meliputi proses screening gizi dan asuhan gizi. Pasien masuk rumah sakit ini memiliki resiko malnutrisi atau baik malnutrisi akibat penyakit kronik maupun akut atau malnutrisi akibat kelaparan kronik. Itu tadi penjelasan sedikit dari pelayanan gizi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme alur pelayanan gizi rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan. Melihat dari bagan yang ada di buku, di sini pasien masuk. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu rawat inap maupun rawat jalan. Jika pasien ini rawat jalan, maka akan dilakukan screening gizi. Selanjutnya akan dilakukan asesmen dan akan ditetapkan diagnosis gizi. Setelah diagnosis gizi ini didapatkan atau ditemukan, maka akan dilakukan intervensi gizi. Nah, di dalam intervensi gizi ini biasanya berisi tentang konseling gizi. Selanjutnya, setelah intervensi ini dilakukan, akan masuk ke tahap monitoring. Nah, dalam tahap monitoring ini, sebagai dietitian ini akan menganjurkan kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk dapat melakukan kunjungan ulang. Untuk apa sih kunjungan ulang ini? Nah, kunjungan ulang ini untuk mengetahui keberhasilan intervensi yang sudah dilakukan. Begitu. Selanjutnya masuk ke tahap evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini jika didapatkan kesimpulan yaitu perlu tindak lanjut, maka akan dilakukan tindak lanjut atau reassessment kembali atau asuhan gizi kembali sampai tujuan tercapai. Begitu. Itu proses mekanisme rawat jalan. Selanjutnya untuk mekanisme alur rawat inap. Nah, rawat inap ini sama seperti rawat jalan, yaitu pasien masuk rumah sakit maka akan dilakukan screening gizi. Nah, namun jika di dalam screening gizi ini pasien ini dianggap tidak beresiko, dalam artian tidak beresiko malnutrisi, maka akan dilakukan screening ulang secara periodik selama 7 hari kemudian. Namun, jika di dalam screening gizi ini ternyata pasien berisiko, dalam artian berisiko malnutrisi atau sudah malnutrisi, akan dilakukan asuhan gizi atau yang biasa disebut ADIME. Nah, ADIME ini, asuhan gizi ini terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama asesmen gizi, lalu penentuan diagnosis gizi, selanjutnya setelah diagnosis ditemukan akan dilakukan intervensi gizi. Nah, di dalam intervensi gizi ini ada beberapa poin penting, yaitu pemberian diet, edukasi gizi, konseling gizi, maupun koordinasi. Nah, tadi kan ada saya sebut untuk pemberian diet. Nah, pemberian diet ini sangat penting. Kenapa? Karena merupakan kebutuhan dasar bagi pasien yang berimplikasi kepada asuhan penyelenggaraan makanan yang melalui permintaan, pembatalan, maupun perubahan preskripsi diet. Nah, dalam asuhan penyelenggaraan makanan ini memiliki serangkaian proses yang dimulai dari perencanaan makanan, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, selanjutnya persiapan dan pengolahan bahan makanan, yang selanjutnya yaitu distribusi makanan. Selanjutnya setelah distribusi ini dilakukan yaitu penyajian makanan di ruang rawat inap. Setelah penyajian ini lalu pelayanan makanan pasien. Nah, baru terakhir yaitu pemberian diet tadi yang di bagan di intervensi. Nah, setelah itu merupakan tadi
ada serangkaian dari asuhan penyelenggaraan makanan yang merupakan sangat penting juga dalam pemberian diet kepada pasien. Nah, selanjutnya setelah intervensi dilakukan, di sini akan melalui tahap monitoring dan evaluasi. Di sini juga ada dua kemungkinan, yaitu jika tujuan tercapai maka akan dihentikan proses asuhan gizi tersebut karena sudah tercapai itu tujuannya. Jadi dihentikan atau discharge. Nah, kemungkinan lainnya jika tujuan tidak tercapai maka akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi rencana asuhan gizi atau diasesmen kembali untuk supaya tujuan tercapai begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan yang saya berikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.